Kita terjebak utang tak berujung. Dalam sistem ini negara dipaksa untuk terus berutang, bunga atau riba untuk menutupi defisit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, ada angka sangat mengejutkan baru-baru ini. Nyaris menyentuh 10.000 triliun rupiah. Yang lebih sesak nafas, kenaikannya mencapai ratusan triliun dalam waktu 3 bulan. Dalam 90 hari, beban setiap pundak kita bertambah ratusan triliun. Ini bukan angka statistik. Ini adalah alarm darurat. Pertanyaannya, mengapa negara dengan kekayaan melimpah ruah seperti Indonesia justru bertingkah fakir, mencari utang ke sana-sini? Lonjakan kenaikan ini adalah bukti kegagalan sistem ekonomi kapitalisme ribawi. Kita terjebak utang tak berujung. Dalam sistem ini negara dipaksa untuk terus berutang, bunga atau riba untuk menutupi defisit. Ini paradoks. Kita punya emas, nikel, batu bara, dan minyak yang sangat banyak. Lalu kemana semua? Aset strategis itu diserahkan ke swasta dan asing. Walhasil saat negara butuh uang, pilihannya cuma dua. Berutang dengan bunga atau memalak rakyat melalui pajak. Rakyatlah yang jadi tumbal. Demi membayar bunga ke institusi ribawi internasional, pemerintah terpaksa melakukan efisiensi. Subsidi energi dicabut, anggaran pendidikan dan kesehatan dipangkas, beban hidup kita semakin bertambah karena pajak. Inilah wajah asli kapitalisme, kedaulatan negara tergadaikan. Keputusan ekonomi kita tidak lagi untuk rakyat, tapi demi memuaskan profil kesehatan fiskal negara untuk para pemberi utang. Hak dasar kita seperti pendidikan dan kesehatan dikorbankan hanya untuk membayar utang yang dalam Islam haram hukumnya dan tidak membawa keberkahan. Lalu apakah ada jalan keluar? Tentu ada. Islam tidak hanya memberikan peringatan tetapi juga solusi konkret. Kita harus berani memutus rantai besar ketergantungan dengan dua cara. Pertama, mengembalikan tata kelola harta sesuai dengan syariat. Kita butuh sistem baitul mal, yaitu sistem keuangan mandiri yang tidak berbasis kepada utang ribawi tetapi berbasis kepada pengelolaan harta yang benar. Kedua, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Menitipkan sumber daya alam ini bukan untuk korporasi, tapi untuk rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, manusia berserikat atas 3 hal: air, padang rumput, dan api. Kita kelola secara mandiri sesuai syariat, hasilnya akan sangat cukup untuk menggratiskan pendidikan, kesehatan, dan menjamin kesejahteraan tanpa berutang 1 sen pun utang ribawi. Sahabat muslimah, saatnya kita sadar, kesejahteraan tidak lahir dari sistem yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Utang 10.000 triliun rupiah ini adalah bukti bahwa kita harus berhenti berharap pada sistem yang rusak. Mari kita suarakan perubahan yang mendasar. Bukan sekadar ganti kebijakan, tapi ganti sistem dengan sistem yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan aturan Islam, kedaulatan bangsa bisa kembali dan keberkahan bisa kita raih. Salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.